Iya. Ya, baik Bu Umi, kita mulai kegiatan ujian kita hari ini. Peserta terakhir ya Bu Alia ya? Ya, Bu Aziza saya ya, sama Bu Aziza. Aulia. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, walaupun Bu Aziza peserta terakhir, sepertinya wajahnya ini segar gitu ya. Sebagai peserta terakhir, iya. Baik Bu Aziza, jadi kegiatan ujian komprehensif kita hari ini yaitu ingin sharing dan tanya jawab ya terkait dengan perangkat pembelajaran yang Bu Aziza telah susun ya sebelumnya. Jadi ada 7 CPL sebenarnya ya, ada 7 CPL. Jadi kami di sini berbagi dengan Pak Sawal. Jadi untuk CPL 1 sampai CPL 4 itu dari saya. Nah, nanti kami berganti Pak Sawal akan masuk ke CPL 5 ya Bu Umi ya, sampai CPL 7. Kok suaranya Bu Aziza nggak kedengaran ya? Oh, kurang keras Tes. atau gimana, Bu? Iya, kurang kedengaran suaranya Bu Aziza. Bisa dites? Tes? Tes. Oke, bagus. Oh, Oke. naik berarti. Ya, baik Bu Aziza, ini ada 7 tadi ya sudah disampaikan, ada 7. Jadi saya mulai dari CPL pertama terkait dengan ujian komprehensif kita yang hari ini, yaitu yang pertama terkait dengan posisi kita ya, profesi kita sebenarnya, profesi bukan posisi, profesi kita sebagai seorang guru atau tenaga tenaga keprofesian gitu ya, tenaga. Nah, mungkin Bu Aziza mungkin sudah dengar ya dari teman-teman sebelumnya ya, bocoran-bocoran gitu ya. Ini ditanyakan nanti di dalam gitu. Walaupun mungkin sudah dapat bocoran, tapi tetap ingin ya mendengar dari Bu Aziza sendiri, pandangan Bu Aziza sendiri tentang bagaimana ciri ya. Jadi salah satunya itu adalah guru yang memesona ya. Bagaimana menurut pandangan Bu Aziza seorang guru yang memesona gitu ya. Ciri-cirinya itu seperti apa? Apa yang mesti diperlihatkan gitu. Nah, mungkin Bu Aziza bisa memberikan ke kita menurut Bu Aziza ciri guru memesona itu seperti apa? Ya, silakan Bu Cica. Panggil Bu Cica aja ya. Iya, bebas, Saya Bu. nggak salah. Iya. Ya. Ya, saya coba jawab ya, Bu. Kalau menurut saya, guru yang mempesona itu yang pertama berpenampilan menarik, yang pasti juga sopan dan santun, ramah kepada muridnya. Selain itu juga bisa membaur dengan muridnya dalam artian masih sesuai batasan gitu, Bu. Ketika memberikan pelajaran masih bisa memberikan pembelajaran yang menarik dengan memberikan media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Bu Sisa. Ya, jadi kalau saya mendengarnya dari kemarin sampai hari ini, semua mempunyai pandangan yang berbeda walaupun semua intinya sama ya, semua punya pandangan yang berbeda terkait dengan ciri guru memesona, tapi pada intinya yang bisa saya tarik adalah semua memberikan hal yang sama, bahwa menjadi seorang guru itu bukan hanya dari pengetahuan saja, tapi ada kepribadian dan sosial yang bisa ditanamkan ke diri kita ya, supaya peserta didik kita kalau misalkan Bu Cica masuk dengan wajah galak ya peserta didiknya pada lari gitu ya, pada lari salah satunya. Ya, nah mengenai ciri guru yang memesona ya Bu Cica ya, nah ini terkait dengan yang rencana pelaksanaan pelajarannya atau yang ada di RPP. Nah, menurut Bu Cica, di RPP itu pada bagian mana Bu Cica dapat mengimplementasikan dari seorang guru yang memesona gitu. Iya. Ketika saya memberikan apersepsi di bagian apersepsi, di bagian pembukaan, saya memberikan semangat pada anak-anak. Kemudian setelah itu saya memberikan media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak seperti video sehingga anak-anak akan merasa senang gitu ketika belajar. Berikan bimbingan pembelajaran dengan baik pula.
Iya, pada saat apersepsi itu seperti apa yang Bu Cica lakukan? Artinya yang dari semua ciri memesona tadi ya yang Bu Cica sampaikan gitu ya. Nah, ciri memesona yang seperti apa yang Bu Cica tampilkan pada saat di apersepsi gitu? Persepsi yang saya lakukan biasanya saya kan selain mengaitkan dengan materi yang lalu, saya juga memberikan contoh untuk kegiatan atau kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran hari ini tuh sesuai kegiatan sehari-hari anak. Nah, itu saya memberikan contoh-contoh di situ, Bu. Iya. Oke, lanjut Bu Cica ya. Jadi kadang gini ya, kadang di dalam pelaksanaan pembelajaran itu atau dalam kelas kita lah, itu karakteristik peserta didik itu kan bervariasi ya. Ada yang Ya, senang lari-lari pendiam, ada yang senang ganggu temannya gitu ya. Nah, ya, misalkan gini Bu Cica ya, misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran ada peserta didiknya Bu Cica ini ya, ada peserta didik ini tidak aktif begitu dalam mengikuti diskusi kelompok, diam gitu, diam di sudut itu ya, walaupun sudah dikelompokkan tapi tidak ikut gitu, pokoknya nyendiri aja gitu. Nah, ya, bagaimana Bu Cica menyikapi kalau misalkan ada peserta didik yang seperti ini pada saat kerja kelompok? Ya. ya. Ketika saya membagi kelompok, biasanya saya berikan kelompok itu saya bagi secara heterogen ya Bu. Jadi ada anak Ya. yang aktif, ada yang pasif. Nah, ketika itu juga saya memberikan tugas pada setiap anak itu harus mempunyai tugas. Jadi tidak hanya terbebankan pada satu ketua kelompok yang aktif saja misalnya. Jadi semua anak harus berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Ketika anak itu memiliki tugas, otomatis mau tidak mau dia akan menyelesaikan tugas itu sendiri. Dan itu mendorong keaktifan anak. Tapi kalau masih tetap tidak mau, bukan misalkan pemalu tuh anaknya, pemalu. Pokoknya dikasihkan gitu kayak apa namanya? Kayak nggak mau gitu diskusi gitu sama teman kelompoknya gitu ya, tetap aja Ya, gitu menyendiri ngerjain secara individu. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini Bu Cica? kalau saya pengalaman dulu pernah ada murid saya itu yang memang selain pemalu itu karena dia mempunyai keterbelakangan belum bisa membaca menulis seperti itu ya Bu. Itu saya berikan pendekatan sendiri. Jadi ketika pulang itu saya kasih dia itu jam ekstra 1 jam untuk les. Saya kasih pendekatan secara emosional juga memberikan pelajaran agar anak itu bisa lebih mampu untuk mengimbangi teman-temannya gitu. Iya, baik. Ya, saya lanjut Bu Cica ya, saya Ya, lanjut. Jadi ini masih sama yang kasus. Misalkan saya Bu ya, saya ya, ini guru, gitu ya guru. Saya sudah ini masuk ke kelas dengan ramah, murah senyum. Pokoknya saya sudah gunakan 3S gitu ya, ya, senyum, salam, sapa. Nah, kemudian saya lakukan seperti Bu Cica tadi ya, saya membagi kelompok yang heterogen, semuanya. Pokoknya sudah semua seimbang. Ada yang pandai, ada yang pokoknya ada yang slow learner dalam satu kelompok tersebut. Nah, pada saat proses berlangsung, tiba-tiba ada kelompok nih, ya, ada kelompok yang mengalami kesulitan begitu, misalkan kesulitan dalam menyelesaikan KPD-nya atau menyelesaikan dalam secara berkelompok. Nah, kemudian kelompok ini apa namanya? Ke saya ya sebagai seorang guru melapor belum Bu saya ini kewalahan ini, tapi saya tidak menanggapi gitu ya, saya hanya langsung menginstruksikan kepada kelompok tersebut untuk mencari pemecahan masalahnya sendiri ya, pokoknya tinggal ini ada buku silahkan nih cari sendiri gitu ya dari tugas di LKPD-nya. Nah, berdasarkan kasus yang saya ini ya Bu ya yang saya lakukan, bagaimana tanggapan Bu Cica kalau kita kaitkan dengan pengamalan konsep guru yang memesona? iya. Ya. Kalau menurut saya kurang tepat ya Bu, karena Ya. guru itu seharusnya kan juga menjadi fasilitator anak untuk bisa memahami materi dengan baik. Jadi ketika anak mengalami kesulitan, sebisa mungkin kita membantu, tetapi dengan apa poin anak itu harus memecahkan masalahnya sendiri, bukan kita membantu 100% gitu. Iya, baik. Ya, jadi bukan hanya sekedar datang senyum ini ya, Iya. ya, tetapi ada juga yang namanya faktor pedagogi kita ya, bagaimana kita bertindak sebagai fasilitator, Iya. mendampingi, membimbing, walaupun mungkin dalam proses pembelajaran itu kita melibatkan lebih banyak siswa ya, berinteraksi lebih banyak, tapi peran kita juga tidak boleh ditinggalkan ya mentang-mentang PBL gitu ya, bisa kan mentang-mentang PBL ya wah sana nyari sendiri ya. Ya, baik Bu Cica, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan
Masih perangkat Bu Cica ya, masih perangkat. Ya. Pada saat kita menyusun dulu, itu salah satu karakteristik pembelajaran abad 21 itu adalah bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada HOTS gitu ya, pada HOTS. Nah, kemarin teman-temannya juga ya banyak sedang memaparkan host itu adalah ini gitu ya, pengertiannya gitu. Nah, mungkin juga Bu Cica bisa memberikan menurut Bu Cica ya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran host itu ya, silahkan. Maaf sebelumnya kalau misalnya salah ya Bu. Pembelajaran HOT menurut saya Nggak ada itu yang salah. ya, Ya, silahkan Bu Cica. pembelajaran yang menuntut anak untuk bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan dapat mencipta suatu karya, Bu. Jadi itu tidak hanya pada soal evaluasinya, tapi juga kita mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, kemudian evaluasi, semuanya harus imbang seperti itu. Ya. Jadi tujuan sebenarnya yang utama itu adalah ya sebenarnya benar ya yang sampaikan Bu Cica sama dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau kita kalau kita lihat tujuan utamanya ialah bagaimana kita dapat mendorong siswa untuk berlatih atau mengasah kemampuan untuk berpikir tingkat tingginya ya, tingkat tingginya betul ya, sampaikan kreatif, kritis di dalam setiap permasalahan. Jadi tujuannya nanti adalah peserta didik kita nanti ini ke depannya adalah menjadi generasi yang memiliki decision making atau memiliki problem solving setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, masih terkait nih dengan host gitu. Nah, kan tadi ya mengintegrasikan. Nah, dari semua ini kita ke RPP-nya aja dulu ya. Dari semua yang ada komponen di RPP gitu ya Bu Asisa ya. Nah, pada komponen mana saja nih Bu Asisa mengintegrasikan host itu? Artinya kita bisa lihat ya, oh di komponen ini sudah host. Oh di komponen ini juga sudah host. Nah, kira-kira di komponen mana saja di RPP Bu Asisa? Di bagian indikator, tujuan pembelajaran, ya, kemudian langkah pembelajaran, dan evaluasi, Bu. Iya, dan dievaluasi. Nah, mengenai indikator ya Bu Sisa ya, mengenai indikator. Nah, mungkin Bu Sisa bisa memaparkan gitu ya, memaparkan di indikator mana saja yang termasuk dalam IPK HOTS dalam RPP Bu Asisa. Kita ambil aja di set dokumen 3. Oh iya, saya print apa bagaimana? Nggak usah Bu Asisa, cukup di ini aja, dijelaskan atau dideskripsikan. Ya. Ya, untuk indikator yang di set pembelajaran 3, untuk HOTS-nya ada di indikator 3.3.4, yaitu menganalisis jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Itu indikator HOTS yang termasuk indikator pengayaan juga, Bu, di situ. Kemudian untuk bahasa Indonesia, ada di indikator 3.3.7, menganalisis kosakata tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian untuk mata pelajaran matematika, yang HOTS ada di 3.5.6, yaitu menganalisis 3.5.8, mohon maaf, menganalisis kesetaraan pecahan mata uang. Iya. Terima kasih. Ya, saya sudah sebenarnya sudah baca juga ya, Bu. Tapi hanya ingin mengkonfirmasi aja ya. Jangan sampai Bu Asisa lupa gitu kalau ditanya ya. Terkait dengan indikator apa tadi? Indikator yang berorientasi pada host. Nah, salah satu tadi sudah host ya, bahwa itu adalah salah satu karakteristik pembelajaran di abad 21. Nah, selanjutnya itu adalah selain host, itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan keterampilan 4C. Sebenarnya bisa 5C ya buat saya, C-nya saat itu karakter. Bisa salah satunya. Ya, salah satunya keterampilan 4C. Nah, mungkin Bu Asisa bisa memaparkan bagian kegiatan pembelajaran dalam RPP Bu Asisa yang mengimplementasikan keterampilan 4C tersebut. Di bagian mana aja gitu di RPP-nya? Apakah digunakan semua, ataukah hanya 2 yang digunakan, atau hanya 1? Ya, silahkan. Ya.
Kalau untuk critical thinking itu ada di bagian inti pada pembelajaran nomor 13 ya Bu. Itu di situ dalam satu kelompok setiap siswa bergantian melakukan tebak-tebakan kesetaraan mata uang. Masing-masing siswa berkesempatan melakukan pertanyaan sebanyak 5 kali. Jadi tanya jawab. Kemudian untuk creative thinking-nya ketika siswa diminta mengurutkan nilai mata uang. Kemudian untuk yang reflective thinking-nya itu anak ketika diminta mengelompokkan jenis-jenis karakteristik individu dalam satu kelas. Ya, hanya 2 ya Bu ya? Oh ya, komunikasi ya Bu. Komunikasinya ada di siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang kesetaraan mata uang dan jenis-jenis karakteristik individu di dalam kelas. Kelas ya. Saya kira Bu Cica cuma mengimplementasikan 2 aja ya dari keterampilan itu ya. Ya, jadi kalau dengar pemaparannya Bu Asisa, semuanya ya diimplementasikannya mulai dari collaboration, kreatif, critical thinking, kemudian komunikasi ya di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kita lanjut Bu Asisa, ini terkait dengan materi ajar ya yang Bu Asisa sudah rampunkan di set dokumennya. Jadi saya gabung aja Bu ya dari set 2 dengan set 3. Iya Bu. Ada bahasa Indonesia, IPA, PKN, matematika gitu. Nah, ini tertarik di bahasa Indonesia yang di set 2 terkait dengan sastra ya, sastra. Iya. Walaupun saya bukan latar belakang ini tapi tergeliti juga ingin nanyakan gitu ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali ada acara-acara yang di televisi gitu ya, yang sastra-sastra itu yang terkait legenda, mitos gitu ya, mitos, kemudian dongeng gitu ya, ada dongeng. Nah, mungkin Bu Asisa bisa memberitahukan ke saya gitu ya kan, apalagi saya kurang paham gitu ya. Ini terkait antara legenda dengan mitos itu ya. Ini kan termasuk cerita rakyat ya Bu Asisa, kalau tidak salah ya, cerita rakyat juga. Nah, mungkin Bu Asisa bisa memberikan ke kita sebenarnya apa sih bedanya itu antara legenda dengan mitos. Itu kan sama-sama lama ya, sastra lama. Nah, mungkin Mbak Sisa bisa memberikan kita ini apa itu legenda, apa itu mitos. Ataukah sama aja gitu. Ya. Misalnya kalau saya salah, maaf ya Bu. Ya, silahkan Bu. Iya. Kalau mitos itu memang apa namanya cerita rakyat yang belum tentu kebenarannya atau bahkan memang dibuat-buat, biasanya anonim gitu ya Bu. Kemudian kalau legenda itu biasanya berhubungan dengan kejadian atau suatu peristiwa, misalnya terjadinya Candi Borobudur atau Candi Prambanan seperti itu Bu, tentang suatu peristiwa gitu. Oh iya, jadi legenda itu artinya apa ya, hampir setengah-setengah gitu ya, kalau saya ambil gini aja ya, setengah dongeng setengah nyata gitu ya. Iya. Setengah nyata artinya dia cerita yang dianggap benar-benar terjadi gitu ya, walaupun mungkin ya masih meragukan juga ya, kayak Candi Prambanan gitu ya, bisa jadi dalam waktu semalam gitu ya, semalam terkait ini, dan bisa berupa sejarah ya, kalau legenda bisa berupa sejarah. Sedangkan kalau mitos ya mungkin hampir mirip juga, tapi itu masih diragukan ya, hanya untuk apa ya, macam-macam pamali gitu ya untuk ya. Nah, terkait lagi dengan materi ajarnya Bu, saya tidak terlalu banyak ini di materi ajar. Itu di RPP kita minta membuat materi esensial ya Bu ya, ada materi esensial, kemudian ada advance material gitu ya, atau misalnya. Nah, mungkin Bu Asisa bisa memberitahukan kepada kita apa sih perbedaan antara kedua materi tersebut, antara materi esensial dan advance material. Oh iya. Kalau materi esensial itu adalah materi pokok yang harus kita sampaikan ke peserta didik. Kalau advance material itu adalah materi yang merupakan pengembangan dari materi esensial gitu Bu. Jadi mungkin ke tingkat kesulitannya ada di atas dari materi esensial. Iya, jadi kalau misalkan gini Bu, apakah perlu ya, kan ini kalau kita lihat nih RPP kita Bu ya, yang digunakan di P3 itu, di selama kita workshop itu ada penggunaan advance material gitu ya, advance material. Contohnya di indikator pengayaannya gitu ya, indikator pengayaan. Nah, menurut Bu Asisa,
apakah setiap menyusun indikator atau materi di RPP itu harus selalu ada advance material kita masukkan. Menurut Bu Sisa bagaimana? Kalau menurut saya melihat kemampuan peserta didik terlebih dahulu ya Bu, misalnya kalau anak itu mempunyai kemampuan baik, kita bisa masukkan sebagai pengayaan, tapi kalau tidak lebih baik kita fokuskan pada esensial materi dulu. Ya, betul. Jadi enggak boleh ya, sebenarnya boleh. Sama dengan indikator pengayaannya, indikator pengayaan kan enggak mesti harus kita adahkan gitu ya, tapi melihat kembali KD-nya, kemudian karakteristik peserta didiknya, apakah bisa sampai ke tahap ini ya. Nah, itulah fungsinya kenapa di akhir RPP kita menuliskan remedial ya, ada remedial dan ada rencana yang direncana tindak lanjutnya ya, ada remedial dan ada pengayaan. Nah, masih terkait materi ajar ya Bu, itu kalau menyusun bahan ajar atau materi ajar, kita tidak terlepas namanya, mungkin sudah dengar ya, tentang apa fakta gitu ya, dengan konsep gitu. Nah, mungkin Bu Asisa bisa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fakta dan apa yang dimaksud dengan konsep pada saat kita menyusun bahan ajar. Ya, silakan Bu Asisa. Kalau fakta itu seperti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk peristiwa. Kemudian kalau konsep itu seperti pengertian gitu Bu. Jadi berasal dari pemikiran atau definisi gitu. Ya, misalkan kalau kita ambil di anunya Ibu ya, di sastranya ini ambil dongengnya, kalau nggak salah dongeng tentang membuat kalimat itu Bu. Ya, membuat kalimat ya. Nah, misalkan di bahan ajarnya itu Ibu menjelaskan tentang kalimat ya, kalimat tanya apa? Nah, anak baru diajari membuat kalimat berdasarkan satu kosakata. Ya, berdasarkan kosakata. Nah, seperti apa bentuk faktanya, Bu? Kalau kita menjelaskan ke anak didik, sebenarnya ini kan tersirat ya, walaupun tidak muncul di bahan ajar ini fakta, ini konsep, tapi dia kan tersirat gitu ya untuk penyusunan bahan ajarnya. Nah, seperti apa bentuk fakta yang Ibu berikan kepada anak terkait dengan kosakata? Ya. Kalau fakta itu mungkin apa ya, Bu? Misalnya anak diberikan satu kata tentang menjual gitu, nanti diminta silakan apa sih yang kamu pikirkan tentang kata itu, akan tidak langsung membuat kalimatnya, jadi ya itu yang hasil pikirannya itu berupa fakta gitu. Iya. Nah, kalau konsepnya Bu seperti apa? Kalau konsepnya misalkan yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, tadi kosakata gitu ya. Kosakata. Nah, sekarang terkait dengan konsepnya itu seperti apa? Kalau konsepnya itu saya berikan definisi dari kosakata itu sendiri, yaitu kosakata itu adalah apa Bu namanya, bagian dari kalimat. Aduh kok saya lupa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau kalimat kan tadi dari berapa kata ya? Iya. Ya, jadi kosakata semacam pembendarahan ya, pembendarahan kata Bu. Ya Allah, maaf. Ya, oke. Ya, baik Bu Asisa, kita lanjut lagi ke CPL selanjutnya. Nah, dalam merancang perangkat pembelajaran Bu Asisa ya, dalam merancang pembelajaran tentu kita menerapkan berbagai prinsip ya, bermacam prinsip. Kita memadukan ada pedagogik, teknologi dan lain-lainnya. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan teori belajar. Nah, mungkin di modul 6-nya ini banyak nih teori-teori belajar ya, masih saya banyak. Iya. Dari berbagai macam nih, dari beberapa teori belajar. Nah, Bu Asisa menggunakan teori belajar apa sebagai dasar dalam mengembangkan perangkat pembelajarannya? Dan kenapa memilih teori belajar tersebut? Kalau saya mengembangkannya berdasarkan teori konstruktivisme ya Bu. Jadi karena saya ingin memang anak itu belajar merangkai atau mengkonstruksi sendiri ilmu yang kita kita hanya memfasilitasi, kemudian anak berusaha menemukan sendiri itu tentang ilmu yang akan dia dapatkan gitu. Ya, itu yang menjadi alasannya ya bahwa
Bu Asisa memilih teori belajar konstruktivisme, kan pertama pasti tentu melihat dulu ya karakteristiknya seperti apa peserta didik kita, kemudian materi ajarnya seperti apa, kemudian capaian kompetensi, sehingga kita memilih, oh saya mau ini membangun sendiri anak-anak ya, mengkonstruksi sendiri ya. Nah, kemudian baru kita mencari modelnya ya, model yang pas untuk ini apa ya, untuk teori belajar ini ya. Nah, baik Bu Asisa, lanjut ya. Kemudian tadi sudah ya di awal bahwa di dalam menyusun perangkat itu kita tidak terlepas dari host, kemudian tidak terlepas dari keterampilan abad 21. Nah, sekarang tentang pendekatan TPACK ini kan adalah unggulan kita ya, jangan lepaskan penggunaan pendekatan TPACK. Tujuannya adalah kita menjadi seorang guru nanti yang tidak gaptek gitu ya, yang sampai peserta didiknya lebih mahir gitu ya, mahir untuk menggunakan dibandingkan kita. Nah, mengenai pendekatan TPACK, salah satunya itu ada namanya unsur T atau teknologi gitu. Nah, kita semua kemarin Bu ya membuat medianya itu PowerPoint semua gitu ya. Pokoknya satu angkatan ini pasti ada PowerPoint-nya dan video pembelajaran. Itu andalannya ya. Nah, menurut Bu Asisa, apakah pendekatan TPACK ini hanya bisa diterapkan melalui media PowerPoint atau media video pembelajaran? Bagaimana menurut Bu Asisa? Kalau sebenarnya sih tidak ya Bu. Kalau misalnya kemarin teman-teman itu hanya video, atau itu mungkin karena memang kemampuannya di situ. Ya betul ya, bahwa pendekatan untuk T-nya, TPACK-nya itu tidak selamanya hanya PowerPoint, tapi banyak sekali yang bisa kita mengintegrasikan teknologi. Seperti contoh kemarinnya Bu, yang Bu Octavia gitu ya, yang GeoGebra. Bu Octavia. Kemudian ini yang sekarang kita lakukan juga, nge-Zoom, itu salah satu juga bentuk dari pendekatan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, kemudian Ibu, selain itu, apa yang menjadi dasar analisis ini terkait model ya, kalau nggak salah Ibu menggunakan model PBL gitu ya, PBL. Nah, apa yang menjadi dasar analisis yang Bu Asisa lakukan sehingga Bu Asisa sampai nih pada suatu titik, saya mau menggunakan PBL, bukan JBL ya, saya mau menggunakan PBL dalam RPP saya sebagai model pembelajaran. Jadi apa yang menjadi dasar analisisnya gitu. Menjadi pertimbangan deh, akan saya rubah menjadi pertimbangannya buat sisa ya. Sehingga memilih. Kalau saya kan awalnya memang sebelum menulis RPP itu saya cuma ada gambaran kegiatan pembelajarannya, tidak ada yang akan menggunakan praktek Bu. Jadi saya cenderungnya ke problem saja, bukan ke project. Karena nanti juga pada pembelajaran ini tidak menghasilkan suatu karya dari anak didik gitu. Yang lainnya lagi Bu, apa yang menjadi dasar analisisnya selain karena tidak menghasilkan produk, tidak ini, apa yang menjadi dasar analisisnya lagi selain kenapa menggunakan PBL? Apa ya, mungkin karena saya browsing-browsing di internet kali Bu. Ya betul, bisa ya, misalkan dari browsing, ya itu termasuk browsing ke internet, mencari ini, dan berdasarkan juga hasil analisisnya Bu Asisa di awal kan, di awal kita mengidentifikasi itu kan Bu Asisa menganalisis kompetensi, ya kan? Bu Asisa lupa lagi, ya kan, mengidentifikasi dulu ya permasalahannya, kemudian membaca kajian. Nah ini yang paling pas gitu ya, sesuai dengan hasil identifikasi yang Bu Asisa lakukan. Nah, kemudian selanjutnya tadi digunakan adalah model ya, model yang digunakan adalah model PBL. Nah, selanjutnya Bu Asisa, apakah model PBL yang Bu Asisa pilih tadi ya, yang sudah dijadikan dasar, itu sesuai enggak dengan pendekatan pembelajaran yang Bu Asisa gunakan? Kalau menurut saya sih sesuai Bu. Bisa dijelaskan ya sesuai kenapa gitu? Ya, karena dalam pendekatannya kan saya juga menggunakan TPACK ya Bu. Meskipun saya TPACK-nya saya berikan video, kemudian anak dari memahami video itu anak saya minta untuk memahami sendiri, kemudian nanti baru mempraktekkan, berdiskusi dengan temannya, itu bermain tebak-tebakan agar anak bisa menemukan sendiri apa
memecahkan sendiri masalahnya gitu Bu, tentang kesetaraan mata uang ataupun Ya. karakteristik itu. Ya, makasih Bu Aziza ya untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Nanti akan bersamaan dengan Pak. Jadi nanti akan diteruskan lagi untuk CP5, 6 dengan 7 ya Bu Cica ya. Makasih. Terima Jadi kasih Bu Aziza tetap terus ya kembangkan kompetensi, kembangkan diri ya, pengembangan dirinya, jangan stagnan sampai di sini aja gitu ya. Selesai ini, ya Bu. selesai ya, tapi terus melakukan pengembangan diri, meningkatkan kompetensi ya, dan kami harap Bu Sisa bisa menjadi salah satu. Oke, bisa Pak, ya Pak, sudah, ini sudah bisa beralih. Ya. Oke, makasih Bu Rahma. Gimana Bu Aziza? Alhamdulillah Pak, bisa menjawab meski nggak tahu benar atau salah. Bu Aziza sekarang statusnya honorer atau sudah PNS Bu Aziza? Honorer Pak, alhamdulillah masih honorer. Udah berapa tahun Ibu? Dari tahun 2013. 2013. Udah 9. 8. 8 ya? Iya. Terus apa yang membuat Bu Aulia, Bu Aziza betah nih jadi guru honorer? Sebenarnya juga nggak betah Pak, cuman kemarin ikut tes pasti mentoknya di SKB. SKB-nya belum lulus. Oh gitu. Iya. Terus kemarin ini ikut seleksi P3K lagi ya? Iya, tapi tesnya nanti masih September. Iya. Ya, nanti itu ke depan itu proses PPG ini harus bisa diselesaikan dengan baik, Bu Aziza ya. Iya, Pak. Karena nanti itu semua yang punya sertifikat profesi itu sudah pasti menjadi guru P3K ya. Karena nanti syaratnya untuk jadi guru, teman-teman itu tidak bisa lagi berdiri di depan kelas kalau tidak punya sertifikat profesi. Nah, ke depan itu teman-teman yang tidak lulus P3K maka dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dianggap tidak layak jadi guru. Nah, seperti itu ya, makanya proses PPG ini harus maksimal ya. Oke, Bu Aziza. Saya panggil Aziza, Umi atau Fauzan ini? Bebas saja, Pak. Oke, saya lebih suka Bu Fauzani saja. Iya. Oke, Umi ya. Ibu kemarin sudah mendesain 3 set pembelajaran ya? Iya. 3 set pembelajaran itu tentunya Ibu sudah mendesain sedemikian rupa sehingga nanti tujuan dari pembelajaran itu sesuai dengan kemarin yang dijelaskan oleh para dosen ya, para tenaga pengajar, para teman-teman guru pamong, bagaimana kita mendesain sebuah perangkat pembelajaran itu untuk menghadirkan yang namanya pembelajaran bermakna ya. Nah, konsep pembelajaran bermakna itu kan sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya, seperti bagaimana menghadirkan pembelajaran yang kreatif ya, pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kolaboratif, pembelajaran yang komunikatif. Nah, tentunya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, saya ingin melihat Ibu Umi Aziza mensimulasikan pembelajaran yang saya maksud tadi kurang lebih 10 menit dan tidak harus dimulai dari awal ya. Kan hanya 10 menit, Ibu nanti bisa langsung dari mana sehingga saya bisa memotret bahwa Ibu sudah sangat memahami bagaimana konsep-konsep pembelajaran bermakna itu. Silakan Bu Aziza. Iya, Pak. Saya mulai ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena kita sudah tadi sudah dibagikan LKPD sama Bu Umi ya. Sekarang saya bagikan video, tolong dipahami ya. Kamu perhatikan videonya dengan baik. Jangan bicara sendiri ya, pokoknya harus diperhatikan baik-baik videonya. Nah, dengarkan ya anak-anak ya. Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Halo teman-teman, kita akan belajar tentang kesetaraan pecahan mata uang. Pasti kamu sudah tidak asing kan dengan uang? Kamu pasti sering meminta uang
dengan uang Rp200. Kemudian ada 1 keping Rp500 dan 1 keping Rp100. Nilainya setara dengan Rp600. Selanjutnya ada 2 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Perbedaan karakteristik individu itu yang pertama ada perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu meliputi 1 jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Yang kedua ada ciri-ciri tubuh, kegemaran atau sering kita sebut dengan hobi. Perbedaan kegemaran adalah perbedaan tentang hal yang kita sukai. Contohnya suku Madura dan masih banyak lainnya. Meskipun di Indonesia terdapat banyak suku budaya, meskipun banyak perbedaan, hal itu tidak boleh menghalangi kita untuk selalu rukun dan juga bersatu. Sekarang coba perhatikan 2 gambar di atas. Di situ ada 2 kelompok tentang jenis karakteristik individu. Yang pertama ada kelompok jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Kemudian Disingkat aja ini Bu Aziza. Oh iya. kelompok kegemaran. Yang pertama ada yang gemar bermain bola bekel dan juga Setelah video ini kalian amati, sekarang coba Rino dan Farel, kemudian Ilan dan Meisha, kalian saling berhadapan, ya kan? Kemudian, kan tadi sudah ada tentang kesetaraan mata uang. Kalian sudah memegang juga kartu uang ya. Berikanlah pertanyaan pada temanmu, setiap anak memberikan 5 pertanyaan, kemudian nanti temanmu menebak berapa jumlah uang tersebut, setara dengan uang berapa, begitu ya. Kalau sudah selesai, gantian temannya yang memberikan pertanyaan sebanyak 5 kali juga. Sudah ya anak-anak? Kalau sudah, silakan kamu kerjakan di LKPD itu, kamu urutkan, kamu kelompokkan mata uang yang setara. Ya, di situ sudah ada di LKPD, silakan kamu kelompokkan mana saja uang yang setara, nilainya setara ya. Kemudian masih dengan kelompok yang sama ya anak-anak, silahkan kamu tuliskan ciri-ciri karakteristik individu temanmu, rambutnya, bentuknya bagaimana, kulitnya bagaimana, itu silahkan kamu tuliskan. Kemudian nanti kalau sudah, kalian berdua maju ke depan kelas, dan kalian bacakan hasil analisis karakteristik individu temanmu ya. Bacakan dengan penuh percaya diri. Jika sudah, sekarang ayo kita buat kesimpulan. Bagaimana? Setiap teman mempunyai karakteristik yang sama atau tidak? Anak-anak akan menjawab tidak. Nah, kalau tidak, sekarang ayo kita kelompokkan. Siapa yang mempunyai tubuh gemuk? Siapa saja yang mempunyai rambut ikal? Siapa saja yang mempunyai tinggi badan tinggi, dan siapa yang mempunyai tinggi badannya pendek? Oke, Bu Umi cukup. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Umi, saya ingin bertanya lanjut lagi, Bu Umi ya. Tentunya Bu Umi sebagai calon guru profesional ya. Kemudian sebagai bekalnya Bu Umi juga untuk melaksanakan PPL ya. PPL tentunya di 3 set pembelajaran kemarin Ibu Umi sudah berusaha mengembangkan sebuah evaluasi ya, lembar evaluasi, karena memang dituntut ya, seorang guru dituntut punya kemampuan mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran ya, yang tentunya input, proses, dan hasil pembelajaran ini dilihat dari sisi sikap, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, kemudian tentunya secara otentik ya, menyeluruh ya, seperti itu. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Umi, dari 3 set pembelajaran tersebut
saya ingin mendengarkan penjelasan lebih detail dari Ibu Umi tentang teknik dan bentuk instrumen yang Ibu Umi gunakan dalam perangkat pembelajarannya. Ya. Untuk penilaian sikap, saya menggunakan penilaian observasi, Pak. Jadi, saya mengisi nanti rubriknya tentang sikap-sikap anak setiap hari. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya berupa tes, ada pilihan ganda dan uraian, itu juga saya buatkan rubrik untuk setiap bentuk tesnya. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada penilaian unjuk kerja, hasil dari pembelajaran anak. Untuk pengetahuan, Pengetahuannya tadi tes tadi, Pak. Penilaian pengetahuan bentuk tes tadi yang pilihan ganda dan uraian. kemudian saya bertanya lanjut lagi Bu Umi. Dalam, jadi kita Bu Umi selaku guru ya, tentunya di dalam set pembelajaran atau pada saat perangkat pembelajaran itu kita terapkan ya, Ibu Umi sudah mengajar umpamanya ya. Saya ingin penjelasan dari Ibu Umi bagian mana dari penilaian dari pembelajaran Ibu Umi itu terjadi sebuah penilaian proses. Ada penilaian proses dalam pembelajaran di bagian-bagian mana. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jadi saya minta penjelasannya Bu Umi di bagian mana dari pembelajaran itu terjadi sebuah penilaian proses, ya. Kemudian instrumen apa yang Ibu gunakan pada bagian tersebut? Oh iya. Kemudian indikator mana yang diukur? Nah, coba jelaskan dari 3 set pembelajaran itu ya. Kalau proses tadi yang saya ini ya Pak, pada set pembelajaran ketiga ketika anak membuat kalimat dari satu kosakata. Di situ nanti rubriknya ada anak bisa menuliskan kalimat dengan tepat berdasarkan kosakata tersebut. Kemudian anak belum bisa, anak sudah cukup, belum bisa dan sama sekali tidak tepat untuk penulisan kalimatnya berdasarkan kosakata tersebut, Pak. Nah, kemudian saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut di bagian apa ya? Maksudnya begini, dalam penilaian proses mengukur indikator bagian mana? Oh ya, indikatornya menentukan kosakata tentang lingkungan geografis dan kehidupan ekonomi sosial dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Itu yang ada di set 3. Kemudian kalau untuk yang set 2, prosesnya ada ketika anak menuliskan rencana kegiatan penyelamatan pelestarian lingkungan. Di situ indikatornya adalah menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Di situ anak nanti diminta menuliskan rencana kegiatan apa saja yang bisa untuk anak lakukan dalam menjaga pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, kemudian dari 3 aspek tersebut, apakah setiap penilaiannya disediakan rubrik, Ibu Umi? Iya, saya sediakan rubrik, Pak. Nah, kemudian bagaimana dengan teknik penskorannya? Teknik penskorannya saya buat berbeda berdasarkan bobot soalnya, Pak. Kalau untuk yang pilihan ganda dan juga uraian itu berbeda. Uraiannya pun berbeda tergantung bobot soalnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana mengukur untuk ranah sikap itu? Ketercapaian ranah sikap, bagaimana mengukur dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Oh iya, itu juga dengan rubrik penilaian ya, Pak. Jadi kalau misalnya ada kriteria tertentu, apakah itu dilakukan anak atau tidak, nanti
ada poinnya. Kalau dilakukan dan dilakukan dengan baik 4, kalau hanya dilakukan sekedarnya 3, dilakukan tapi tidak setiap hari 2, dan sama sekali itu tidak. Itu nanti ada kriterianya seperti Oke, baik. berdoa. Kita lanjutkan Ibu Umi ya. Ya. Bu Umi, di capaian pembelajaran ke-7 ya, seorang guru profesional itu dituntut untuk mampu mengembangkan diri ya, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan ya. Nah, Ibu sebagai salah satu calon guru profesional, kira-kira untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, apa-apa kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan nanti? Saya bisa mengikuti seminar yang kalau misalnya sekarang itu online, ya saya ikut online, diklat, atau bisa belajar dari internet, Pak, atau YouTube, seperti itu. Nah, itu namanya mencari informasi baru ya. Ya. Mencari informasi baru melalui seminar-seminar, melalui lokakarya, melalui forum KKG, kemudian Ya. melalui bahan-bahan ajar, cetak, online, jurnal. Nah, itu namanya mencari informasi baru. Kegiatan apa lagi selain itu? Untuk mengembangkan keprofesian kita. Mungkin karena sekarang yang saya lakukan adalah merancang bahan ajar atau merancang set pembelajaran, saya dari masukan-masukan dosen, guru pamong, saya terlebih dahulu memperbaiki itu dulu mungkin, Pak. Sebelum BPL. Itu namanya kegiatan refleksi ya. Iya. Kita sebagai guru, pengajar harus senantiasa setiap saat merefleksikan pembelajaran yang kita sudah lakukan ya. Jadi kita secara terprogram ya, kita harus punya rencana-rencana refleksi diri dalam rangka menilai kembali pembelajaran yang baru saja kita lakukan atau pernah kita lakukan ya. Nah, kemudian selain itu apa kira-kira Ibu? Di setiap kita merancang pembelajaran, kira-kira apa-apa saja yang kira-kira apa lagi Bu Mi? Melakukan tindak lanjut. Ya? Pak, tindak lanjut. Tindak lanjut apa? Apa? Ini kan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran itu, salah satu menjadi pertimbangan itu adalah tadi, bagaimana seorang guru selalu mempertimbangkan hasil pencarian informasi terbaru. Ya. Apakah ada model-model pembelajaran yang terbaru kah, atau ada cocok pendekatan dengan keadaan hasil refleksi kita, seperti itu ya. Mungkin melakukan riset sendiri mungkin Pak. Ya. Penelitian sendiri. Nah, termasuk jadi penelitian ya, riset atau class action riset ya, PTK, itu juga menjadi bagian terpenting sebagai pertimbangan kita bahwa hasil riset itu menjadi rujukan kita untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya. Jadi hasil riset itu bagian dari yang harus kita perhatikan pada saat kita mengembangkan perangkat pembelajaran. Makanya seorang guru yang baik itu setiap saat harus mengevaluasi pembelajarannya. Dalam satu semester umpamanya kita melakukan riset PTK, kemudian kita seminarkan bersama guru-guru, apakah seminarnya di tingkat sekolah kah, atau di tingkat gugus sekolah atau gugus kecamatan. Nah, di sisi lain ini juga bermanfaat nanti ke depan. Guru profesional nanti dituntut dalam pengisian portofolio, ya. Nanti ada contohnya ya, nanti ada pengisian portofolio, baik portofolio dalam rangka penyelesaian studi di PPG maupun pengisian portofolio dalam rangka evaluasi teman-teman guru di dinasnya masing-masing. Nah, semua yang tadi Ibu Umi sudah jelaskan itu adalah bagian terpenting untuk bagaimana seorang guru itu mengembangkan dirinya secara terus-menerus, ya, secara berkelanjutan, ya. Makanya kan ada namanya PKB, ya. Apa itu PKB? Sering saya dengar teman-teman guru PKB, pengembangan keprofesian keberlanjut apa ya? Ibu sering dengar, Bu Umi? Belum. Apa sih? Pengembangan keprofesian
apa ya? Nanti Bu Yumi search di internet. PKB bukan partai PKB ya. Iya. Tentang profesi guru bahwa ada kegiatan dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, seperti tadi itu bagaimana mencari informasi baru, bagaimana merefleksikan pembelajaran, bagaimana melakukan hasil riset, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan perangkat. Kemudian yang terakhir adalah guru yang baik adalah guru yang selalu membuat sebuah inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Nah, itu yang penting Bu Umi ya. Iya, Pak. Terakhir dari saya Bu Umi, dalam mengevaluasi ya, alat evaluasi kita guru itu dituntut punya kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran. Sebenarnya yang terpenting di sini adalah pada saat kita mengembangkan perangkat, fokus kita adalah tujuan pembelajaran, kan? Iya. Nah, evaluasi itu disusun untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak. Nah, khusus untuk pengembangan keterampilan atau pengembangan sikap dari peserta didik kita sebagai seorang guru harus berpikir dari awal. Saya mengembangkan media pembelajaran. Apakah media pembelajaran yang saya sudah rancang ini bisa mengembangkan sikap, bisa mengembangkan keterampilan dari peserta didik saya? Apakah ada tahapan yang berubah? Begitupun juga pada saat Ibu Umi menyusun LKPD, ya. Begitupun juga pada saat Ibu Umi menyusun bahan ajar. Apakah bahan ajar yang saya sudah susun? Apakah LKPD yang saya sudah susun? Apakah media pembelajaran yang saya sudah susun punya nilai tambah untuk pengembangan sikap atau pengembangan keterampilan untuk peserta didik saya? Nah, itu yang penting, Bu Umi ya. Iya, Pak. Oke, baik, Bu Umi. Saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Umi. Ya. Terima kasih, Pak. Bu Umi. Dari mana lagi tadi, Bu Umi? Dari Wonogiri, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh dari Semarang ya, Bu Umi? Kalau sekarang ada tol ya 3 jam, 2 jam, 3 jam, Pak. Iya, saya itu hanya seringnya ke Semarang. Oh iya. Ke kampus-kampus gitu, Pak? Iya, ke UNED. Oh iya. Atau ada kegiatan-kegiatan di kota Semarang. Kalau ke Solo jauh? Solo dekat cuma 1 jam. Oh gitu, saya sering ke Solo. Oh, saya kuliahnya di Solo. UNED, UNS. Di UMS. Oh, Muhammadiyah Surakarta ya. Ya. Pak Jaka siapa? Eka. Kenal Pak Eka? Nggak tahu, Pak. Udah lulus tahun 2012 soalnya. Oke. Saya kira cukup, Bu Umi ya. Iya. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Ibu Umi sudah bisa stop rekaman. Saya akhiri.